Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur, salam sehat. Lusukan kita kali ini masih di Jawa Timur, tepatnya di Candi Pamotan, yaitu berada di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Di candi ini berada di tengah-tengah padatnya perkampungan penduduk tuh ya, kelihatan itu bos. Akses untuk masuk ke Candi Pamotan hanya sebuah jalan setapak selebar kurang lebih 1 meteran ini Candi Pamotan. Kita coba masuk dulu ya. Jadi dari jalan desa kita untuk menuju ke lokasi candinya masuk melalui jalan setapak ini kurang lebih 20 meteran. Dinamakan Candi Pamotan karena memang berada di Desa Pamotan. Sebenarnya di Desa Pamotan ini ada 3 candi tuh ya. Satu di sini, 2 berada di sebelah tenggara. Dari sini kurang lebih 20-30 meteran. Lalu ada lagi kurang lebih berjarak 100-200 meter dari sini. Itu sudah kelihatan lokasi candinya dulu. Ini sayangnya kita tidak bisa mendekat ke arah candinya karena posisi tergenang air, karena memang lokasinya berada di bawah permukaan tanah dulu ya. Ini kelihatan tergenang air karena memang ini masih berada di penghujung musim penghujan di Sidoarjo dulu ya. Jadi ada yang bilang ini Candi Pamotan 1, ada yang bilang ini Candi Pamotan 2, ya itu ya terserah saja lah ya, itu namanya cuma penyebutan saja. Yang jelas penemuan dari Candi Pamotan ini berawal dari tahun 1974. Sebenarnya sudah ada catatan dari pemerintah kolonial dulur, di awal abad ke-20 dan tahun 1930 kalau nggak salah. Pada waktu itu N.C. Krum, mohon maaf ya kalau saya salah, N.C. Krum pernah menuliskan tentang Candi Pamotan ini. Cuman tidak bisa diketahui secara pasti Candi Pamotan yang mana kayak dimaksud dengan N.C. Krum itu ya, karena di sini ada 3 Candi Pamotan. N.C. Krum menuliskan bahwa Candi Pamotan pada waktu itu memiliki bentuk yang mengesankan. Jadi kemungkinan besar pada masa itu Candi Pamotan masih berbentuk candi, atau kita nggak tahu secara utuh atau enggaknya nggak jelas. Jadi ini berada di tengahnya padatnya perkampungannya dulu ya. Jadi penemuan candi ini setelah sekian lama bisa dibilang menghilang. Jadi ini dulu hanya berupa gundukan tanah gitu ya, atau disebut gumuk masyarakat sekitar menyebutnya. Pada waktu itu, pada tahun 74, ditemukanlah sebuah arca oleh masyarakat sekitar. Cuman sampai sekarang nggak jelas arcanya itu arca apa gitu ya. Dan konon pada tahun 76 arca tersebut dijual ke seorang kolektor. Ya memang itu disayangkannya seperti itu ya. Pada tahun 76 arca tersebut telah dijual ke kolektor. Dan akhirnya masyarakat berinisiatif untuk mencari, untuk menggali gumuk itu, siapa tahu ditemukan lebih banyak arca lagi. Akhirnya dilakukanlah penggalian oleh warga setempat gitu dulu ya. Setelah digali, akhirnya ditemukanlah struktur batu bata merah kuno seperti ini. Pada awalnya itu banyak batu bata yang sudah diambil untuk dijadikan bangunan rumah gitu dulu ya. Cuma sebagian masih terselamatkan, contohnya seperti ini. Cuma pada tahun 90-an akhirnya Balai Pelestari Cagar Budaya mengunjungi situs ini dan memutuskan bahwa situs ini adalah situs yang
dilindungi. Dan di sana itu kelihatan jelas seperti sebuah lubang gitu ya. Kelihatan di situ, itu banyak yang mengira itu adalah pintu masuk candi. Kalau saya pribadi, pendapat pribadi ini dulur ya, itu bukan pintu masuk candi, itu adalah bentuk lubang yang disengaja. Karena dulu saya pernah ke sini, saya tahu lupa tahun berapa, saya pernah ke situ karena kondisinya tanahnya kering, jadi saya bisa turun ke bawah situ untuk melihat kondisi lubangnya itu. Dan lubangnya itu kelihatan sekali disengaja seperti digali gitu ya. Memang kemungkinan tujuan dari penggalian itu untuk mencari benda-benda berharga. Dan saya menemukan kasus-kasus semacam ini bukan di Candi Pamutan ini, banyak tempat. Sepengetahuan saya, sepengalaman saya, banyak tempat yang semacam ini. Seperti di Candi Gemaan, lalu di Candi Blau Jombang. Candi Gemaan itu di Mojokerto dulu ya, Candi Blau Jombang, Candi Pandegong di Jombang, banyak lagi. Jadi masyarakat kalau mengetahui di situ ada candi atau situs purbakala, biasanya di situ menyimpan benda-benda berharga, minimal arca yang bisa laku dijual gitu ya. Cuman itu tidak semua orang seperti itu. Dan akhirnya setelah dilakukan kita kembali ke cerita penemuan tadi, setelah dilakukan penggalian lebih dalam dan lebih luas, ternyata ditemukanlah bentuk semacam ini. Banyak spekulasi mengenai candi ini. Kemungkinan besar candi ini dibangun pada era Majapahit, karena memang candi ini tidak jauh dari Candi Pari dan Candi Sumur, kurang lebih sekitar 1 km sebelah utara dari sini. Dan Candi Pari dan Candi Sumur diperkirakan dibangun pada era Majapahit. Cuman kalau menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi dulu ya, candi ini adalah candi perwara. Sedangkan Candi Pamutan yang satunya adalah candi induk. Karena candi ini kalau dilihat dari pintu masuknya itu adalah menghadap ke barat. Jadi candi induknya berada di sebelah timur dari candi ini. Nah, jadi candi ini kemungkinan besar menghadap ke barat. Jadi di situ kelihatan bekas bekas tangga di situ ya, bekas tonjolan-tonjolan bata merah itu kelihatannya di situlah tangga candinya, pintu masuk ke candinya. Dan kemungkinan besar ini candi perwara. Kalau biasanya candi perwara kan ada 3, kemungkinan adalah satu saja yang ditemukan, kemudian yang 2 sudah mungkin rusak atau sudah terkubur gitu dulur ya. Ini kelihatan kemungkinan besar ini adalah pintu candinya dulur, bukan yang lubang tadi ya. Jadi candi ini menghadap ke barat, dan sebelah tenggara dari sini itu ada candi yang kemungkinan lebih besar, dan saya curiga di situ candi induk. Saya sudah membahasnya di video saya yang terdahulu. Saya beri judul Candi Keramat atau Candi Pamutan 2 gitu ya. Oke dulur, mungkin sampai di sini jumpa kita. Jika ada salah kata dan saya ucap, saya mohon maaf. Tetap sehat, dan agar kita bisa jalan-jalan dan belusuan lagi di lain waktu dan tempat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.